Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan materi kita tentang pengorganisasian. Di minggu yang lalu kita sudah belajar tentang perencanaan, maka sekarang kita akan masuk pada pengorganisasian. Pengorganisasian, apa itu pengorganisasian? Pengorganisasian adalah proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber-sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya. Kemudian di dalam pengorganisasian ini nanti juga akan menetapkan ya, menggolongkan juga tentang tugas-tugas wewenang dan pendelegasian wewenang oleh pimpinan kepada staf dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya pengertian organisasi sendiri itu apa gitu ya. Dalam arti statis, organisasi itu adalah sebagai wadah atau tempat di mana kegiatan kerjasama dijalankan antara orang-orang yang terdapat dalam suatu organisasi untuk mencapai satu tujuan, sampai dengan pengertian dalam arti dinamis, pengertian dalam arti organisasi formal, pengertian organisasi informal yang nanti akan dilanjutkan lebih lanjut lagi. Kemudian menurut ahli Terry itu mengatakan bahwa sebagai organisasi itu atau pengorganisasian itu adalah satu cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahlian dalam pekerjaan yang sudah direncanakan. Nah, tentunya di dalam hal ini kita akan kembali menetapkan pada siapa dan di mana tempat mereka ada dalam posisi organisasi tersebut. Kemudian juga bagaimana organisasi itu pada pertemuan-pertemuan yang awal sudah kita singgung tentang organisasi, yaitu adanya 2 orang atau lebih atau dikatakan di sini adanya satu kelompok orang yang dapat dikenal, adanya kegiatan yang berbeda tapi satu sama lain saling terkait. Yang ini kita pahami bahwa di dalam satu struktur organisasi yang kemarin kita sudah petakan ya, bahwa ada sumber daya, bahwa ada proses manajemen, kemudian ada tujuan. Nah, ini akan menunjukkan bagaimana ciri-ciri organisasi itu. Kemudian di dalam organisasi itu yang jelas ada koordinasi dan wewenang serta adanya satu tujuan yang jelas. Unsur organisasi di sini yang pertama adalah orang. Orang itu semua personel organisasi baik pimpinan maupun pekerja. Jadi semua yang ada di dalam organisasi itu disebut sebagai sebagai unsur organisasi. Kemudian kerjasama dan juga tujuan bersama. Kemudian peralatan, dan yang ini merupakan semua sarana berupa materi, mesin, uang, dan modal yang ada yang kita punyai dalam organisasi. Kemudian lingkungan itu termasuk di dalamnya adalah sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi yang dimanfaatkan atau digunakan dalam organisasi kita. Nah, struktur organisasi ini adalah desain, katakanlah struktur organisasi atau desain organisasi adalah pembagian aktivitas kerja dan menunjukkan bagian fungsi atau aktivitas dan tingkat spesialisasi kerja. Di sini kita lebih melihat pada siapa orang tersebut, bagaimana keahlian yang dimiliki ya, sehingga mereka akan ditempatkan pada tempat yang tepat dalam suatu organisasi. Kemudian organisasi itu kita bisa bedakan menjadi 2 macam organisasi, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Kemudian dari organisasi formal dan organisasi informal itu kita nanti fokus pada organisasi formal, nanti akan muncul adanya departementalisasi, yaitu satu aktivitas untuk menyusun suatu organisasi yang akan diserai bidang kerja tertentu atau fungsi tertentu. Artinya di sini di dalam departementalisasi nanti akan ditunjuk beberapa orang berdasarkan pada kegiatan dan kemampuan mereka. Kemudian juga macam departementalisasi ini ada departemen fungsional, ada departemen divisional, ada organisasi metrik ya. Yang ini semua nanti
akan membidangi atau menjalankan tugasnya masing-masing. Kemudian ada pendelegasian di dalam organisasi, ada istilah pendelegasian, yaitu sebagai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Jadi nanti siapa yang akan mendapatkan tugas, mereka akan bertanggung jawab terhadap atasan berkenaan dengan tugas yang sudah diberikan. 4 langkah pendelegasian ini adalah menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas pada bawahan, kemudian juga melimpahkan wewenang yang diperlukan, kemudian penerimaan atau penerimaan di sini adalah penerimaan pekerjaan tadi, sehingga akan menimbulkan kewajiban atau pertanggungjawaban setelah kemudian yang terakhir adalah pendelegasi menerima pertanggungjawaban. Artinya di sini ada menyerahkan dan ada yang menerima pekerjaan tersebut. Kemudian macam-macam bentuk struktur organisasi kita mengenal, ada struktur organisasi lini dan staf, struktur organisasi fungsional, dan struktur organisasi lini dan fungsional. Nah, kemudian untuk macam struktur organisasi ini saya persilahkan saudara untuk mengerjakan dalam bentuk tugas yang di situ bagi kelas ini dalam 8 kelompok untuk menjelaskan bentuk struktur organisasi. Masing-masing struktur 2 kelompok. Artinya misalnya kalau misalnya tadi struktur lini itu ada 2 kelompok ya. Kemudian berikutnya sehingga ada 8 kelompok. Masing-masing struktur 2 kelompok, kemudian setiap struktur dijelaskan pengertian, kemudian ciri-cirinya dari struktur tersebut, kemudian kelebihan dan kekurangan serta gambar dari strukturnya. Kemudian presentasi melibatkan seluruh anggota kelompok. Artinya pada saat saudara membuat presentasinya semua anggota harus muncul. Kemudian kirim presentasi dalam bentuk video di grup kelas paling lambat tanggal 24 Oktober pukul 12. Itu yang akan menjadi materi kita, dan kemudian silahkan tugasnya dikerjakan dan didiskusikan dengan kelas masing-masing. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.